محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Para hadirin dan mustami'in rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di musalla yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Para ikhwan rahimakumullah, pertemuan hari ini kita lanjutkan pelajaran al-mudud ya, mengenai mad. Jadi hampir kita mengkhatam buku ini dan ini yang kedua kali. Semoga ikhwan semuanya sudah benar-benar menguasai semuanya dan kita mudah-mudahan termasuk yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu ya menempuh jalan untuk menuntut ilmu ya, sahhalallahu lahu tariqan jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu ya, niatnya untuk menghilangkan kebodohannya. Yang kedua untuk menyebarkan berdakwah dengan ilmu itu, kemudian dia mengulang pelajarannya dan dia mempaparkan kepada kawan-kawan atau yang lain. Itu semuanya ya nilai-nilai untuk ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga dia bisa ya menyampaikan ilmu kepada. Kalau tidak mengulang, tidak menghafal, ya itu bukan menuntut. Jadi memang betul harus dia menghafal, maka kemudian menjelaskan kepada orang lain, jadi sehingga itu lengket ilmunya kepada seseorang ya. Jadi ilmu tajwid ini ya para ikhwan rahimakumullah, ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bacaan yang kita bacakan sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesuai dengan sanad-sanad yang disampaikan sampai qiraat Hafs an Asim kita membaca ya sesuai dengan bacaan Nabi SAW ya. Jadi kita membaca dengan tertil. Bagaimana tertil? Harus memberikan hak-hak huruf dalam membaca Al-Qur'an itu. Ada yang mad, ada yang dengung, ada yang ya hukum-hukum misalnya sifatul huruf, ya makharijul huruf, itu semuanya itu berkaitan dengan bacaan, bagaimana ucapan kita sehingga kita ucapannya atau bacaannya sesuai dengan yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ikhwan rahimakumullah, sehingga dalam membaca Al-Quran kita simak dari seseorang yang sudah nyampe sanad kepada beliau. Jadi betul-betul bacaannya itu sesuai yang dibacakan oleh Nabi. Apabila ada kekurangan dalam matnya, dalam gunahnya, itu artinya kesalahan dari beliau sendiri. Jangan disalahkan dalam, saya terima seperti tidak, ya salahkan diri sendiri atau salahkan guru, ya. Jadi makanya bacaan matnya sekian, ini sekian, sekian. Apabila dia memanjangkan berlebihan, apabila dia gunahnya itu dilebih-lebihkan, dia mengfokuskan ke irama, itu kembali ke masing-masing tanggung jawab. Ya, jadi makanya baca Al-Qur'an beginilah bacanya. Ya, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang berkurang. Ya, sehingga kita dalam membaca Al-Qur'an benar-benar membacakan dengan qawaid tajwidnya ya yang dasar. Tidak ada nanti membaca Al-Quran dengan misalnya bahasa Sunda, dengan baca Al-Quran dengan bahasa Melayu, ya. Jadi semuanya berdasarkan bahasa Arab kembali semuanya. Tidak ada kata-kata itu Al-Quran, bukan, Quran itu bukan berlaku untuk Arab. Bukan itu. Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya, makanya dibacakan dengan lughat Arabnya. Ya, ini Al-Mudud. Para ikhwan mustami'in rahimakumullah.
sudah kita bahas mengenai mudud ini. Kita ulang kembali karena sudah break kemarin hampir 2 minggu 3 minggu ya, di panjang liburnya. Ta'riful mad, apa artinya mad itu? Ziyadah, sesuatu yang berlebihan. Tatwil, memanjangkan. Itu secara bahasa, lughatan ya. Lughatan az-ziyadah wa tatwil. Itu dia seperti yang disebutkan di buku ya. Wastilahan, italatus saut biharfin min hurufil mad wal lin aw harfayil lin ya. Jadi memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad dan lin atau 2 huruf lin. Huruf mad wal lin, apa huruf mad? Seperti yang saya sebutkan, kita sebutkan yang minggu-minggu yang lalu ya, dalam satu kata dalam Al-Qur'an surat Hud, nuhiha. Waw mati sebelumnya berbaris dhammah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah, ha mati alif mati sebelumnya berbaris fathah. Jadi ini namanya huruf mad ya. Tidak ada kata huruf mad alif waw ya. Alif waw ya ada yang berharakat, ada yang sakin mati ya. Jadi makanya dijelaskan huruf mad adalah waw alif mati sebelumnya berbaris fathah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah, ya waw mati sebelumnya berbaris dhammah. Itu namanya huruf mad. Wa summiyat huruf al-mad, kenapa disebut dengan huruf mad? Li'annaha qabilah al-matti wat tatwil. Karena huruf yang 3 ini ya mempunyai sifat mampu untuk dipanjangkan, dipendekkan. Makanya alif waw ya itu ya. Jadi makanya disebut dengan huruf al-mad. Huruf al-lin, kenapa disebut huruf al-lin? Khurujiyah bin tidadin walin. Artinya keluarnya makhraj itu ya bimtidad, ya dengan panjang, walin, lembut, min ghairi kulfah, tidak ada ya suatu yang berlebih-lebihan dalam mengeluarkan 2 huruf lin. Harfail lin seperti yang disebutkan sebelumnya, huruf lin adalah waw ya mati sebelumnya berbaris fathah ya. Waw ya mati ya qaulun, waw mati yang ada ya warna merah ya sebelumnya berbaris fathah, atau ya mati Quraisy sebelumnya berbaris fathah. Itu namanya huruf lin, harfai al-lin. 2 huruf lin. Para ikhwan dan mustami'in kiram, selanjutnya mad dalam Al-Qur'an itu terbagi 2 secara garis besarnya. Ada yang asli ya seperti yang disebutkan sini asli, ada yang far'i. Kalau asli itu disebut dengan mad tabi'i. Ya. Mad asli itu mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Kalau mad tabi'i, mad asli nanti dijelaskan di depannya nanti, dia mad tanpa ada sebabnya. Sebabnya itu apa Ustaz? Sebab terjadinya mad itu karena hamzah atau sukun. Kalau tidak ada hamzah atau sukun berjumpa dengan huruf mad, tidak terjadi madnya. Nah, itu namanya mad ya asli. Kalau mad asli seperti yang kita misalnya membaca qala ya yaqulu ya qila qala, kan alif mati sebelum baris fathah, tidak ada sebab yang menjumpai huruf mad ini, mau hamzah mau atau sukun. Jadi makanya disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ini yulhaqu bihi artinya mengikutinya, termasuk di bawah mad asli adalah badal, mad iwad, mad silah sughra. Mad far'i disebabkan oleh hamzah atau sukun. Yang mad far'i ini terbagi 2, ada muttasil ya, terbagi disebabkan oleh hamzah, terbagi dan disebabkan oleh sukun. Yang disebabkan oleh hamzah termasuk muttasil, munfasil, silah kubra. Yang disebabkan oleh sukun ada lazim, arid sukun, mad mim. Ini dijelaskan nanti, dia akan ya insyaallah di slide yang akan berikut. Apa artinya yulhaqu bihi? Artinya ini mad yang tidak memenuhi syaratnya mad asli, makanya dia termasuk di bawah mad asli. Ya, seperti contohnya mad asli mau
kita wasalkan diucapkan seperti itu, mau kita wakaf juga mad asli. Tetapi kalau mad ini misalnya iwad contohnya, dia harus dengan wakaf. Kalau disambung yang tidak terjadi mad iwad. Makanya syaratnya itu tidak terpenuhi seperti syarat mad asli. Kemudian para ikhwah rahimakumullah, bagaimana kita mengukur mad? Misalnya dibilang ini 1 alif, 2 alif. Itu seperti yang misalnya diajarkan di masa yang lalu ya. Sekarang kita apa yang dimaksudkan 1 alif, 2 alif itu? Misalnya kita membaca mad jaiz dengan 4 harakat itu maksudnya apa? Artinya seperti kita mengucapkan huruf yang berharakat 4 kali. Ya, wajah itu bagaimana mengukurnya? Ya, seperti saya mengucapkan huruf jim 4 kali. Ja, 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 ja. Itu jadi 4. Itulah ukurannya. Wajah. Itu yang dimaksudkan ya dengan azminatul mudud wal harakat. Artinya durasinya itu berapa? Hiyal fatrah zamaniyah lazimah linnutqi biharfin mutaharrikin. Ya. Ini fatrah zamaniyah artinya ya, masa waktu ya lazimah yang wajib kita ucapkan pada saat mengucapkan huruf yang berharakat. Mau dia ucapkan hurufnya fathah, mau kasrah, mau dhammah, tapi itulah durasinya. Misalnya ki atau ku atau ya qa itulah durasinya. Ya, contohnya misalnya jadi as-sama atau dengan misalnya kita melepaskan biasanya jari ya. As-sama 4. Seperti itu yang diajarkan di masa yang lalu ya, melepaskan jari atau mengucapkan 4 huruf yang berharakat. Mau harakatnya fathah, mau kasrah, mau dhammah. Itu namanya ya, ukuran mad. Ini dia disebutkan para ulama mengenai ulama tajwid, ukuran-ukuran mad ada yang qasar. Ya, al-qasar itu yang dimaksudkan adalah hanya bimiqdar harakat, dan harakatnya artinya 2 harakat. Baca dengan qasar, artinya baca dengan 2 harakat. Fuwaiqal qasar, di atasnya qasar adalah ya huwal mad bimiqdar 3 harakat. Ini 3 harakat, 3 harakat pada qiraah yang lain ya. 3 harakat. Yang ketiga at-tawassut ya, yang sedang, huwal maddu bimiqdari 4 harakat, yang 4 harakat. Fuwaiqat tawassut ya ini yang dimatkan di ukurannya 5 harakat ya. Wattul huwal maddu bimiqdari 6 harakat. Atul yang paling lama 6 harakat ya. Itu yang paling atas ya. Tul ya, ada qasr, fuwaiqal qasr, tawassut, fuwaiqat tawassut, ada yang tul 5 itu. Ini 6 harakat, kita tahu mad lazim ya. Kemudian mad bimiqdari 5 harakat, 5 harakat bisa mad muttasil, mad jaiz munfasil ya. 4 harakat bisa mad muttasil, mad munfasil. Yang 3 ini karena qiraah yang lain dapat 3 harakat. Mad bimiqdari harakatain, mad asli ya, mad silah, mad badal. Jadi itu semuanya ya dijelaskan nama-nama dari ukuran-ukuran tadi, ukuran madnya. Kemudian para mustami'in kiram rahimakumullah, tul al-harakah ya. Kalau kita mungkin lihat dari pelajaran yang pertama, ada yang membaca dengan tahqiq, membaca dengan sangat lambat. Seperti contoh Abdul Basit Abdul Samad membaca dengan lambat. Ya. Itu bacaannya lambat. Kemudian ada yang namanya tadwir, itu sedang. Seperti bacaan misalnya di imam ya. Kemudian ada al-hadr, lebih cepat. Itu pada saat itu ada yang ingin khatam Quran biasanya. Bacanya cepat bacaannya.
Itu namanya, itu tingkatan bacaan. Beda yang membaca 4 harakat di dalam tahqiq yang lambat itu seperti contoh Abdul Samad, 4 harakat di situ beda dengan 4 harakat di tahqiq. Beda dengan 4 harakat di paling cepat. Itu beda. Jadi itu sesuaikan dengan durasi bacaannya. Dia mungkin baca alhamdulillah beberapa detik sama dia. Ya, dia misalnya contoh Abdul Samad atau Al-Minshawi atau Al-Husari membacanya dengan lambat. Tahqiq itu namanya, ya. Jadi beda 4 harakat di sana dibandingkan yang tahqiq, 4 harakat di tahqiq beda dengan 4 harakat di al-hadr yang cepat. Ini nanti gambaran yang jelaskan, tengok. Ini 4 harakat di tahqiq agak lama. Jadi beda, kalau di sini yang sedang, ya sedang. Kalau al-hadr kayak gini, cepat, lebih cepat. Jadi kita jangan dengar kita orang baca al-hadr kok pendek kali apa amalnya, padahal dia baca dengan hadr cepat. Jadi disesuaikan. Mad tabi'i. Ini yang pertama kita menjelaskan mad tabi'i, apa definisinya? Huwa al-mad alladhi la taqumu dhatul harf illa bihi. Mad yang tidak berdiri satu huruf itu kecuali dengannya. Coba kalau contohnya qalu itu kita hapuskan huruf mad itu. Bagaimana bacanya? Bisa berdiri mereka? Qalu. Qalu. Coba kita hapuskan madnya itu semua. Coba baca coba. Tidak bisa berdiri kecuali dengan huruf mad. Tidak akan bisa tegak dia kecuali dengan huruf mad. Makanya la taqumu dhatul harf illa bi wa la yatawaqqafu ala sababin min hamzah atau sukun. Tidak ada sebab yang berkaitan dengan hamzah atau sukun. Makanya disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asli sama. Qalu ya Musa. Ini harakatain, artinya mad tabi'i adalah dipanjangkan atau namanya qasar, ya. Qasar harakatain, la ghair, tidak ada mad yang lain. Wal harakatan, 2 harakat ini seperti dia membaca 2 huruf yang berharakat, mau baba, mau bubu, mau bibi. Jadi semua bisa diucapkan 2 kali. Itu namanya disebut dengan harakatan. Ya, jadi ini para rahimakumullah, seperti kita membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca misalnya sirat yang pertama itu panjang. Giliran sirat yang kedua dipendekkan sama dia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Kenapa beda yang pertama sama yang kedua? Padahal itu sama. Itu kadang-kadang terikut dengan iramanya, terakhirnya dipanjangkan. Jadi ini yang harus kita memperhatikan hal-hal ini, jangan terulang kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Sudah tahu 2 harakat ya dibacakan. Makanya para ikhwah rahimakumullah, pada saat membaca Quran coba baca dengan bacaan biasa aja. Tidak usah ikuti irama si fulan, baca biasa aja. Ya, mudah-mudahan itu keluar sendiri dan terakhirnya terbiasa dengan membaca dengan benar, irama nanti nyusul. Jadi bacaan yang benar itu yang mengatur iramanya itu. Bukan irama yang menguasai, terakhir dia yang mengatur tajwidnya, kanan kiri, dan terjadilah kesalahan dalam membaca. Jadi warahmatullah, ini yang poin yang sangat penting dalam membaca Al-Qur'an, ya. Karena itulah namanya manusia, muncul sifat riaknya, muncul sifat ta'ajubnya, ya terakhirnya dia menghiasi bacaannya untuk orang lain. Ya, jangan selalu fokus ke situ. Fokus ke bacaan yang benar. Bacakan dengan benar. Walaupun dia pelan tapi benar, udah aman. Tidak dicela sama orang. Ya, tapi kalau ingin dipuji-puji sama orang, ya terakhir memperindah bacaan, terakhir kamu banyak silap-silap, banyak kesalahan di situ.
Ya, jadi ini ya yang namanya orang umum mana tahu dia itu salah. Yang tahu salah yang mempelajari itu juga dia tahu itu salah. Ya, jadi makanya para rahimakumullah, di bacaan yang benar itu yang selalu menselamatkan kita. Jangan pernah kita membacanya Al-Quran ini dengan suara-suara, memperindah suara, terakhirnya kita silap dan banyak kesalahan kita. Maddul badal. Mad badal. Apa artinya badal? Menggantikan. Mad badal itu definisinya kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang ada mad. Wa huwa halatun khassa min at-tabi'i wa yumaddu bi miqdari harakatain. Artinya huruf mad sebelumnya itu hamzah. Huruf mad sebelumnya berhamzah. Contohnya, ya waw mati sebelumnya berharakat dhammah. Dhammah itu di atas hamzah. Itu makanya huruf itu namanya mad badal. Contohnya, alif mati sebelumnya berfathah. Fathah itu di atas hamzah. Itu yang disebut dengan mad badal. Ya, jadi ini namanya kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah itu ada madnya. Di depannya ada huruf madnya. Contohnya amanu, utu, imana, al-Quran, yura'un. Nah, ini yang ada warna merahnya. Khati'in. Nah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah, kasrahnya di bawah hamzah. Itu yang disebut dengan mad badal. Wanzur sebab tasmiyah bil badal fi bahth ijtima' hamzatain thaniyatuhuma sakinah. Di dalam bahasa Arab itu tidak bisa berkumpul dua hamzah. Satu hamzah berharakat yang depannya, yang keduanya mati. Tidak ada dalam bahasa Arab. Ya, makanya itu disebut dengan sebabnya terjadinya badal. Jadi hamzah yang kedua digantikan dengan huruf mad sesuai dengan harakat sebelumnya. Maka disebut dengan badal. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, maddul iwad huwa at-ta'wid an tanwin an-nasb halat al-waqf bi alif tumaddu bi miqdari harakatain wa yulhaq bil tabi'i nahwa ta'wid, artinya menukar atau menggantikan tanwin an-nasb. Tanwin apa dia? Tanwin yang kedua, yang nasab, yang fathah, ya. Halatul waqf, pada kondisi waqaf, ya, di alifin tumaddu bi miqdar, dengan digantikan dengan alif, ya, yang mempunyai dua harakat, ya. Tumaddu bi miqdar, artinya dipanjangkan dengan dua harakat. Wa yulhaqu bit tabi', ini termasuk di bawah mad asli, ya. Aliman, ya, ini yang berkaitan dengan nasab aja, yang fathatain. Ya, kalau kasratain tidak ada, yang dhammatain tidak ada. Hanya berkaitan dengan dua garis atas, tanwin yang atas. Tanwinu nasbin dalam bahasa Arabnya. Aliman jadi alima, ahadan jadi ahada, ma'an jadi ma'a, du'aan jadi du'a'a. Apakah ditulis ini alif-alif ini? Yang ma'an ini sama du'aan? Nggak ditulis kan? Dalam Al-Quran nggak ditulis seperti itu. Karena ini jarang terjadi dalam bahasa Arab, hamzah di antara dua alif. Jadi alifnya berdampingan itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ini perlu diperhatikan para ikhwan rahimakumullah. Ini tanbih, artinya perlu diperhatikan. Kalau syajaratan itu bagaimana kita wakaf? Kalau dia ta marbutah, wakafnya dengan ha. Wasyajarah. Jangan nanti wasyajarata. Kalau dia membaca wasyajarat artinya dua pohon. Nah, ingat tuh, karena berubah bahasa Arabnya. Jadi muthanna dia, dua. Nah, wasyajarata, jadi dua.
Jannah, coba berhenti. Jannata, dua surga artinya. Itu makanya harus pahami yang ini. Jadi wakafnya dengan hak. Wa jannah, wa syajarah. Kan sama Ustaz sama itu tanwin. Ya memang sama. Kecuali ini bilang ya. Jadi kadang-kadang anak itu memang ya pintar ya. Itu kan sama Ustaz. Ya, memang itu dua garis, tapi ini kan kaidahnya lain. Kemudian ma'a al-arabu taqifu al-arabu ala ma'an ma'a bi alifin ba'dal hams ya. Jadi wakafnya kaum Arab itu di kalimat ma'a itu bi alifin ba'dal hams, dengan alif setelah hamzah. Walakinnahum la yaktubuna, tidak menulisnya dalam li'annahum la yajma'una fil khatti baina alifain mutajawizain. Dalam tulis khat dalam tulisan itu bahasa Arab tidak boleh alif dua alif berdampingan. Bi alifaini mutajawir artinya tetangganya. Kan tetangganya memisahkan hanya satu huruf. Wa kadzalika yaqifuna ala kulli ma syabaha. Ya, mereka itu wakaf ya. Seperti contoh-contoh atau yang mirip dengan itu insya'an. Jadi wakafnya insya'a. Jadi ini juga anak-anak banyak salah gimana wakafnya. Karena yang ada alifnya makanya bacaan ini insya. Udah berarti itu ya. Ya, jadi sebagai gurunya harus paham itu kenapa nggak ditulis alifnya di situ. Alasannya itu apa? Wa hadzal mad huwa min qabili mad al-iwad. Ya. Inilah termasuk di bawah mad al-iwad wa laysa mad badal. Nanti terpikir jangan itu mad itu mad badal Ustaz. Kenapa? Karena ada alif setelahnya alif setelahnya dan sebelumnya ada hamzah. Hamzah berbaris fathah jadi mad badal. Betul? Mad badal itu kan? Ya, jadi tidak termasuk mad badal karena alifnya alifun aridah. Alif yang palsu, bukan asli. Alif terbentuk gara-gara karena wakaf. Makanya tidak jadi mad badal. Itu mad iwad. Kemudian mad tadi sudah mengenai mad badal, mad iwad, mad jaiz munfasil termasuk di bagian mana nih? Kan tadi mad asli, mad tabi'i, mad far'i. Far'i itu disebabkan oleh dua, hamzah atau sukun. Ini termasuk di bawah hamzah. Mad jaiz munfasil huwa an ya'tiya harful maddi akhir al-kalimatil ula. Mad munfasil itu ya datangnya huruf mad akhir kalimat yang pertama. Ini dia. Akhir kalimat pertama berjumpa dengan hamzat qata' di awal kalimat yang kedua. Huruf mad. Gimana saya tahu huruf mad ini? Alif mati sebelumnya berbaris fathah. Itu harf mad. Berjumpa dengan hamzah dalam dua kata. Itu yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Makanya pada saat saya baca bima panjang. Makanya di atasnya ada pedang. Mad apa itu? Itu mad jaiz munfasil karena dua kata. Contoh yang kedua, qalu amanna. Ya, qalu amanna. Huruf mad waw mati sebelumnya berbaris dhammah berjumpa dengan hamzah. Hamzah itu termasuk sebabnya mad. Wa fi anfusikum. Ya mati sebelumnya kasrah, huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam dua kata. Maka itu mad jaiz munfasil. Jaiz boleh diqasarkan, boleh dimadkan. Maka disebut dengan jaiz, boleh. Munfasil artinya terpisah. Huruf mad dengan sebabnya terpisah. Maka disebut dengan jaiz munfasil.
Makanya sebenarnya mad jaiz, kenapa disebut dengan mad jaiz? Ikhtilaf al-qurra fi madhihi. Artinya qurra itu berselisih, ada yang memanjangkannya, ada yang mengqasarkannya, dua harakat. Riwayat Hafs Syatibiyah, ya, miqdarnya berapa ukurannya? 4 dan 5. 4 dan 5. Ya, nida. Ya, kalau memanggil orang, ya Muhammad. Ini memanggil orang, ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu namanya dalam bahasa Arab, ya an-nida, untuk panggilan. Waha litanbih. Ha antum, untuk mengingatkan orang. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu ya. Ha. Haula, ya. Ya, itu tanbih, ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuha mahdhufatal alif. Artinya alifnya terhapus. Macam juga ha antum terhapus. Ya sama ha, ya. Ini disebutkan juga dengan mad munfasil, ya. Karena dia dua kata, ya satu kata, ayyuha dua, ya. Ya uli, ya terpisah dengan uli terpisah. Ha antum, ha sendiri, antum sendiri. Jadi itu mad jaiz munfasil. Ha ula, ha sendiri, ula sendiri, makanya jaiz munfasil, dua kata. Ingat selalu itu, kalau dua kata itu pasti jaiz munfasil. Kecuali nanti dengan ada mad silah, ya, itu dengan berkaitan dengan ha dhamir. Ya, tamat ini nanti kalian semua jadi ustaz. Nanti saya jadi murid di belakang, kalian yang paparkan semua. Ya, kita gilirannya. Ini misalnya hari ini siapa? Mad. Coba jelaskan dulu. Yang berikutnya waqf ibtida. Ya, kayak gitu terus. Pas giliran si fulan nggak datang lagi di minggu depan ya. Alasannya sakit, umur tua sakit. Al-hadr itu nggak ada batasnya, tapi yang penting hukum tajwid itu pas. Dia baca dengan cepat, tapi hukum tajwidnya pas. Cepatannya apa namanya? Suaranya itu beda kalau baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai nasta'in dia masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda sih. Bisa. Tidak masalah. Yang penting jelas ucapannya. Jangan dia ikhtilas. Kurang hurufnya. Dia seperti dia hurufnya itu hilang-hilang gitu. Itu namanya ikhtilas. Sehingga yang dengar, apa yang dia ucap? Itu kalau misalnya orang Arab semua di belakang, apa yang dia ucap? Salah itu ucapannya. Karena hilang hurufnya. Betul.
Itu saya masih ingat waktu saya baca bacaan seperti itu, memang cepat kali, luar biasa. Kenapa? Karena yang dikejar itu misalnya satu hari harus 15 juz. Dia menyetor 15 juz satu hari. Dia kejar hafalan. Baca samping itu betul-betul memang konsentrasi penuh. Habis satu juz gantian. Kalau enggak 2 juz kan agak lalai kita. Capek mendengarnya. Gantian dengan target itu 10 menit 1 juz. 1 menit 1 lembar. Itu dulu diajarkan sama guru seperti itu. 1 menit 1 lembar. Ini kan 10 lembar, 1 juz. 1 menit 1 lembar aja 10 menit. Kalau dia melebihi, nggak mantap hafalan kamu. Itu tanda langsung. Banyak nyangkut nih pasti. Jadi itu, kalau 20 menit, 20 sampai 25 itu standar. Kalau dia 1 menit, satu lembar 1 menit, makanya disitulah ditanya sama guru. Lewat menitnya, artinya kamu yang apa? Kurang mantap hafalannya, kurang kuatlah hafalannya. Tapi dibaca dengan betul-betul tajwidnya ya tetap ada. Itu memperkuat hafalan. Ya. Bahkan satu hari itu suruh khatam dia. Itu sambil duduk gurunya itu mendengar dia. Jadi memang semuanya beda metodenya, tapi benar. Metodenya itu benar. Tapi yang dikatakan 40 hari dia mengkhatam Quran itu nggak tahu dari mana metode yang seperti itu dan nggak logis. Hafal, tapi apakah ada tertinggal hafalannya? Itu pertanyaan. Ya, kalau standarin satu tahun, setahun aja dia udah alhamdulillah itu standar. Kalau 40 hari itu dipertanyakan. Hafalan seperti itu bagaimana menghafalnya? Ya hafal sih, boleh, tapi nggak ada yang tinggal. Artinya kalau disuruh tes semua nggak ada yang tinggal. Artinya hanya melewati, hafalan itu dilewatin hanya misalnya Al-Baqarah, mungkin dilewatin mungkin seminggu. Apakah tertinggal hafalan seperti itu? Itu kalau bisa itu hafalan itu 1 lembar itu dilewatin. Misalnya kan surat misalnya 1 juz itu. Ini misalnya halaman pertama itu diulang. Itu hampir 10 kali dia ulang-ulang. Kemudian pada saat ditambah halaman yang berikutnya ditambah lagi ulangannya dari awal diulang sampai itu. Kemudian ditambah lagi lembaran-lembaran yang berikutnya itu diulang dari pertama sampai itu. Walaupun sampai justru lembar terakhir diulang dari pertama sampai terakhir. Jadi itu mengulangnya berulang-ulang itu yang melengketkan hafalan. Kalau 40 hari dari mana kita mau lengket? Dan mulai dari sini pindah ke sana, pindah ke sini, pindah berserak terakhir. Nggak tahu, bingung jadi. Saya metode seperti itu nggak boleh untuk mengejar waktu untuk membaca Al-Quran silakan, tetapi untuk hafal tidak ada yang tinggal. Jadi banyak saya lihat itu nggak ada hafalan 40 hari ya untuk hanya mungkin mengisi waktu ya silakan, tetapi untuk mengejar khatam Quran dia dipanggil hafiz, tetapi kalau dites di mana-mana itu nggak tahu dia. Nggak tahu. Kualitasnya itu kosong, nggak ada. Itu makanya jangan kita selalu ya hafal seperti kalian masih muda ini, hafal coba. Saya mulai menghafal Quran itu umur masih SMP, saya masih ingat saya. Itu masih kelas 3 SMP. Bukan sejak kecil saya menghafal. Itu karena mungkin motivasi ya. Motivasi dan kawan kita mendukung. Ya, kawan kita mendukung, ya terakhirnya termotivasi aja. Insya Allah. Jadi tidak ada kata dia SMP, SMA, udah habis kuliah itu nggak bisa. Bisa. Orang tua aja bisa menghafal. Makanya sekarang coba yang ini yang muda-muda ya kawan, coba targetkan 1 tahun, 1,5 tahun dengan azam, betul azimah, memang kemauan, bisa kamu menghafal. Asal ada guru, ada kawan, insya Allah sudah terbentuk. Ya.
Ada guru, ada kawan, ada guru yang hafiz, yang dia mendengarkan setiap hari itu, udah terbentuk. Harus ada kawan yang mengulang Al-Quran sama beliau, misalnya gantian, itu udah terjadi. Walaupun 3-4 orang. Udah insya Allah. Maka yang penting sekarang azimah, kemauan kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak perlu kita harus masuk pesantren, harus di sini, nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Apalagi yang di Arab itu tidak ada kata-kata pesantren sana. Jadi mereka sekolah-sekolah umum. Sekolah pemerintah biasa. Dia sore masuk ke tahfiz. Dari sore sampai Isya, sampai jam 9 malam. Itu Quran aja terus itu. 4 jam, 3 jam, disitulah dia di Quran. Disitulah tambahan mereka itu. Mereka nggak ada les. Saya lihat nggak ada les. Saya yang tahu les itu di sini di Indonesia. Padahal sekolah saya itu sekolah di negeri Arab Saudi. Kawan-kawan saya semua orang Arab semua. Nggak ada yang orang Indonesia, nggak ada. Jadi semua sekolah negeri. Bukan sekolah misalnya konsulat di Indonesia, di Jeddah atau di mana, nggak ada. Saya sekolah-sekolah negeri seperti biasa. SMP, SMA biasa. Karena nggak ada kata-kata les. Walaupun kelas 1, 3 SMA, nggak ada les emang. Disitulah guru memberikan semua pelajarannya, disitulah waktunya. Tidak ada guru absen, itu nggak ada cerita. Nanti diganti dengan les, nggak ada. Les. Itu yang merepotkan Indonesia ini, lesnya itu luar biasa. Bahasa Inggris, nggak tahu mana-mana, itu yang membuat anak itu tidak bisa menghafal. Coba kalau guru itu masuk, dia rutin masuk setiap hari, saya nggak perlu les. Itu udah waktu jamnya, itu udah ditentukan 1 bulan sekian jam, udah selesai. Jadi ini emang itulah saya bilang. Makanya di Arab tuh nggak ada kata-kata les, itu saya tahu di sini. Nggak ada di sana, nggak tahu les. Tapi itulah alhamdulillah ya, itu memang belajar sama mereka itu emang suatu kenikmatan ya. Karena saya perhatikan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung sama mereka. Karena keponakan saya tinggal di Jeddah, di Riyadh, mereka itu sekolahnya sekolah konsulat. Jadilah bergabung di sekolah Indonesia dia. Terakhirnya tamatan SMA nggak bisa bahasa Arab. Sayang keponakan saya sekarang udah balik kembali ke Jakarta kan. Jadi itu yang saya kenapa kamu kesempatan lahir di sana, kesempatan bergaul sama mereka. Anda akan dapat bahasa. Ya sampai sekarang udah punya, nggak nyesal dia. Kenapa nggak belajar bahasa dulu? Orang tua yang ngajak dia karena orang tuanya guru di konsulat Indonesia, ya terakhirnya anaknya pasti ikut. Dia ada 4 atau 5 orang semua. Itu keponakan semua. Jadi itu ya para ikhwan rahimakumullah. Makanya kita sekarang perlu yang motivasi untuk menghafal, apalagi yang masih muda ini, masih lajang-lajang ini. Coba 2 tahun tekan terus, ya tekan terus 2 tahun akbar. Coba gas terus, nggak kayak nyetor aja, udah jadi dia itu. Apalagi sekarang Zoom aja, udahlah, nggak perlu saya datang sini aja, Pak, Zoom aja kita. Udah selesai. Nanti yang menggantikan saya di masjid tim, nanti akbar nanti sana. Tolong gantiin saya, udah ganti saya satu. Jadi itu ya, emang keberkahan Al-Quran luar biasa. Orang yang menghafalnya, mengajarkannya itu tidak bisa tanpa diduga semua. Rizki dari Allah SWT itu semua dari Al-Quran. Oke, kembali ke mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, ingat selalu huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kata. Ja'akumun nadir. Ya. Definisi dari mad wajib muttasil huwa an ya'tiya harful mad wa ba'dahu hamz. Datang huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kata. Si'a bihim. Si'a bihim, ya, ini sambung, ini satu kata, si'a. Wa yuqalu al-maddul wajib, ya, kenapa wajib? Karena
wajib dipanjangkan atau dimatkan. Ya, tidak ada kata jaiz, ini wajib. Karena tidak ada yang ulama yang mengatakan itu harus dikasarkan. Riwayat Hafs an Asim berapa matnya? 4 sampai 5 harakat. Jadi para ikhwah rahimakumullah, ini perlu diperhatikan pada saat kita membaca Al-Quran, ada mad jaiz, ada mad wajib. Kita samakan. Mau 4 semuanya. Mad jaiz juga 4, mad wajib pun 4. Mau 5, silakan. Tapi semuanya disamakan. 5 ya. Jangan di sini giliran 4, satu lagi 5. Jadi lebih bagus diratakan. Tawassutul munfasil yakunu faqad ma'a tawassutul muttasil wa fuwaiqat tawassut ini seperti di nama-namanya tadi, ada namanya qasr, ada yang namanya fuwaiqal qasr, ada tawassut yang 4 harakat. Tawassutul munfasil yakunu faqad ma'a tawassutul muttasil. Ini hanya ya bersamaan terjadi. Tawassut ini di dalam munfasil sama tawassul muttasil. Wa fuwaiqat tawassut fil munfasil yakunu faqad ma'a mithlihi fil muttasil. Artinya ini yang 5 harakatnya ya dipraktekkan bersama dengan muttasil juga. Ha umuqra'u kitabiyah ya. Ha umuqra'u kitabiyah. Di situ bukan ha'ut tanbih, bukan hak seperti yang saya sebutkan sebelumnya, haula, tidak. Ini dari asli katanya ha umu. Ini memang asli bahasa Arabnya ha umu, bukan terpisah, ha sendiri, umu sendiri, tapi satu kata dia. Ini termasuk mad munfasil, bukan mad munfasil. Ini yang kecuali ya. Kita yang kira itu hak seperti haula ya, hanya sini asli dari katanya. Ini tanda mad dalam Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Sila ini panjang. Pertanyaan? Panjang pendeknya itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi seperti yang disebutkan dalam hadisnya, ya, bagaimana dipanjang pada saat para sahabat membacanya dengan panjang, begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk para sahabatnya. Jadi makanya disitulah makanya perlu kita mempelajari tajwid agar bacaan kita ya sama dengan bacaan Nabi SAW. Pengaruh apa terjemahan artinya? Terjemahan tidak ada pengaruh. Begitu baca Al-Quran, makanya kalau baca jangan baca seperti baca mutalaah. Al-Quran itu dibacakan dengan sesuai dengan bacaan tajwid. Begitulah Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya bacaannya seperti itu. Sampai sini cukup, ini awal tahun ya, mungkin di press langsung kan. Tinggal mad apa lagi ya, waqra'u isma'u.
Jadi mulailah ya, khususnya pada anak-anak muda ini, mulailah menghafalkan Al-Quran. Ya, karena menghafal Quran itu tidak kenal umur ya. Ada kemauan, insya Allah jadi menghafal. Kalau kita selalu menerima kondisi seperti ini ya emang nggak ada masalah kan. Tapi dengan Al-Quran kita bisa berubah, segala kehidupan bisa berubah karena Al-Quran. Ya, jadi emang suatu emang selalu saya bersyukur dan selalu kita mendoakan guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, bagaimana gigihnya mereka itu menghafal Quran. Saya masih ingat guru, sampai sekarang masih WA sama dia, guru itu yang mengajarkan Quran tajwid sama saya, seorang guru namanya Muhammad Harfush di Mesir, ya. Tidak kenal waktu. Ya, saya masih ingat karena dia masih waktu ke Arab itu ditinggalkan istrinya dan anaknya di sana, dan selalu saya yang mendampingi dia, selalu saya banyak saya dapat maksudnya pelajaran dari beliau dalam tajwidnya, dan dia tidak pernah melalaikan mengenai waktu. Tidak pernah dia menceritakan si fulan itu nggak ada. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu semua dia menuju parkiran mobil aja dia nyetor hafalan. Sampai saya gitu. Mau ke kamar mandi, dengarin dulu saya baca. Dia sengaja nggak kasih waktu. Kenapa? Itu termasuk ulangan dia harian itu. Harian dia itu mengulang 5 juz, 3 juz kayak minum air itu. Jadi makanya dia kejar itu. Dengarin saya dulu ya. Dengar. Kenapa nggak saya? Kenapa dia terus yang nyetor kan? Padahal guru kan. Nah, nggak pernah dikasih kesempatan karena saya tahu itu ulangan harian dia. Jadi saya nggak dapat dia terus ya kan. Pada saat ke parkir itu dari Masjidil Haram ke parkir itu dia baca terus. Nggak pernah yang menyebutkan orang baca. Jadi kalau saya lihat waktu dari Masjidil Haram ke parkir itu hampir 15 menit. Dapat 1 juz dia. Ini bolak-balik. Kenapa? Karena yang harus dampingi dia, karena nggak ada kawan ya kan. Dampingi dia, antar ke tempat bus, antar bus, baru dia naik bus, baru berhenti dia baca. Jadi saya lihat memang Masya Allah emang luar biasa. Dari situ dapat banyak. Kayak gini lah orang Mesir ya. Emang orang Mesir terkenal hafalannya, tajwidnya di Mesir. Makanya kari itu semua Abdul Basit nggak ada. Nggak ada yang menandingi mereka sampai sekarang, itu nggak ada dalam bacaannya. Ya, kiat mereka tuh menghafal. Jadi itu yang dapat dari situ pelajarannya. Oh iya, kerja waktu sambil kamu baca. Saya bilang, saya kayak sama dia. Kapan ngulang yang lain? Yang lain dalam sunnah rawatib saya baca. Sunnah rawatib 1 rakaat dibaca 1 lembar. Itu ulangan dia. Misalnya sunnah rawatib 2 ini dapat 2 lembar. Habis itu misalnya nanti maghrib 2 lembar lagi. 2 lembar dikumpulkan semua 1 juz. Itu lain. Dalam perjalanan 1 juz. Dan dikumpul semua 5 juz. Gigihnya kita mengulang Quran, mencari waktu untuk pasti ada waktu kalau kita insya Allah ya berusaha untuk itu. Kalau nggak ada berusaha ya nggak dapat lah. Ya terakhirnya kita diuji dengan HP, asik status saja dia kan. Nah, itu disitulah Instagram aja bukan terakhir, disitulah waktu terhabis kita. Terkuras waktu di situ. Makanya emang cobaan emang untuk semua itu di HP semua. Belum masuk Facebook, lain. Komen status ini kalau itulah Allah memang ujian. Kalau kita perhatikan itu berapa, kalau memang ada sidik jari situ berapa kali kamu buka dalam 1 hari, itu bisa berapa ayat kamu baca Al-Quran. Makanya emang cobaan ya. Tantangan kita yang zaman fitnah ini, makanya amal ibadah di zaman fitnah ini seperti pahala 50 sahabat. Itulah cobaan kita. Tantangan memang hidup. Enggak selamat. Ustadz pun enggak selamat dari status itu, Mas.
Komen terus di Facebook, main nyerang kanan kiri. Ustadz juga nggak selamat. Gimana orang umum? Anak muda itu kalau dia ke kafe mana nengok mana wifi ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak duduk kan dia. Mana mau duduk? Mulailah dia masuk game online, mulai dia masuk ke judi online. Jadi semua di situ emang hantu semua di situ. Emang kita harus hati-hati. Anak muda, maksudnya orang yang taat aja bisa terjerumus. Maka selalu minta pertolongan Allah selalu. Tidak bisa kita kendalikan zaman seperti ini. Maka saya selalu teringat itu, maksudnya Quran baca. Saya mau praktekkan dalam sunnah rawatib aja susah mau praktekkannya. Membaca seperti bacaan dia, jadi sehingga dapat saya 1 juz dalam sunnah rawatib aja kok. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, enggak ada baca berapa panjang-panjang udah iqamat ya. Kalau di Arab tuh agak waktunya durasinya 20 menit. 20 menit. Antara azan dan iqamahnya. Subuh lagi hampir 25 menit. Dapat. Jadi bisa sesuaikan Indonesia. Beda pamahan segitu. Betul. Jadi iqamatnya cepat kan? Oh, udahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga dari fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.